YouTube-nya Kabar Indonesia. Di sini kita bakal nemenin kamu buat belajar bahasa Turki dari nol. Oke. Untuk di video pertama ini kita bakal belajar tentang Türk alfabesi atau alfabet dalam bahasa Turki. Yuk, kita langsung lihat aja nih alfabet bahasa Turki itu ada apa aja sih. Dan juga yang perlu kita ketahui adalah dalam bahasa Turki ini kita punya 29 alfabet atau 29 huruf, dan beberapa hurufnya itu tidak ada dalam alfabet bahasa Indonesia maupun alfabet Latin, dan ada juga huruf-huruf yang hilang gitu. Jadi beberapa huruf juga gak ada dalam alfabet bahasa Turki. Nah, sekarang di sini udah kelihatan ya untuk alfabetnya ada apa aja. Kita bakalan belajar cara menglafalkannya dari alfabet-alfabet bahasa Turki ini. Kita bakal mulai satu persatu dari huruf yang pertama, yaitu huruf A. Oke. Di sini aku bakalan kasih tanda ya buat lebih jelasnya. Yang pertama kita punya A. Ini dibacanya tetap sama, A. Untuk penulisannya, untuk kapital sama huruf yang kecil juga masih biasa ya. Yang kedua ada B. Terus ada J. Dan yang selanjutnya ada C. Jadi ini untuk huruf C-nya ini ada sedikit perbedaan sama yang biasa kita pakai di alfabet bahasa Indonesia. Jadi kalau untuk C yang gak ada ekornya, yang ini, itu dibacanya J. Sedangkan kalau C yang ada ekornya, yang ini, baru dia dibaca kayak C biasa gitu. Jadi ini J, ini C. Terus ada D, ada E, V, terus ada G, ada yumuşak G, terus ada H, terus E, dan selanjutnya ada I. Nah, di sini juga ada sedikit perbedaan ya. Untuk huruf I yang polos ini itu dibacanya bukan I, tapi dibacanya E. Dibacanya E. Dan dia untuk penulisan huruf kecilnya dia tetap nggak pakai titik. Jadi kayak gini ya nulisnya. Sedangkan untuk I yang ada titiknya baru dia dibaca I, dan untuk huruf kapitalnya dia juga harus ditambah titik gitu untuk penulisannya. Terus ada J, ada K, L, M, N, O, kemudian ada E, kemudian ada P, R, C, Sh, T, U, U, V, Y, Z. Oke. Mungkin di sini teman-teman ngelihat beberapa huruf yang berbeda. Contohnya ini ada tadi yang pertama kita ada E. Jadi E ini adalah O, tapi dia punya titik 2 di atasnya, dan ini dibacanya itu E. Mungkin kalau yang baru awal-awal rada susah, tapi nanti kalau misalnya udah kebiasaan untuk ngucapinnya dalam kata atau kalimat, biasanya udah bisa lebih mudah gitu. Jadi ini perbedaannya, kalau ini O, ini E. Oke. Terus ada Sh. Sh yang berekor ini ya, ini dia itu jadi kayak S sama Y gitu. Jadi dibacanya kayak Sh gitu. Terus yang beda lagi kita ada U. Nah, kalau ini masih U biasa. Kalau ini
dia karena ada titik duanya, jadinya dibacanya u. Jadi ini u, ini e gitu. Jadi untuk perbedaannya, jadi o, e, u, u gitu ya. Mungkin untuk awal-awal emang rada susah, tapi yang seperti tadi aku bilang ya, nanti bisa kebiasaan kalau lebih biasa, mudah untuk diucapkan kalau udah terbiasa mengucapkan dalam bentuk kata-katanya atau kalimatnya gitu. Nah, untuk selanjutnya kita bakal belajar tentang huruf vokal dan huruf konsonan dalam bahasa Turki ya. Jadi untuk huruf vokal sendiri disebutnya itu adalah ünlü harfler. Kita ada 8 huruf vokal. Kalau di bahasa Indonesia kan kita punya A, I, U, E, O ya, ada 5. Kalau di bahasa Turki kita ada 8 nih. Yang pertama ada A, ada E, O, U, E, I, E, U. Oke. Ada 8 vokal. Dan juga yang harus diperhatikan adalah huruf vokalnya itu dibagi menjadi 2. Yang pertama namanya itu vokal kalın atau untuk vokal tebal, yaitu ada huruf A, E, O, sama U. Dan juga vokal ince atau tipis, yaitu ada huruf E, I, E, U. Oke. Di sini kenapa aku kasih sekalian pembagiannya, karena untuk di materi yang selanjutnya nanti ini bakalan berguna banget, karena bakalan banyak banget rumus-rumus untuk grammar dalam bahasa Turki ini menggunakan aturan dari pembagian huruf vokal ini. Jadi ini benar-benar harus teman-teman ingat dan juga teman-teman pahami gitu, mana yang kalın ataupun mana yang tipis atau yang ince. Sedangkan untuk huruf konsonannya ya huruf-huruf selain dari huruf vokal yang tadi gitu ya. Kemudian kita bakal lanjut ke contoh katanya langsung nih. Jadi biar teman-teman tahu juga cara ngebacanya dalam kata-kata itu gimana sih huruf-hurufnya gitu. Sebenarnya cara bacanya itu sama aja sama yang dituliskannya, jadi nggak ada perbedaan antara baca sama penulisan. Jadi kayak bahasa Indonesia aja gitu. Contohnya di sini ya, kita ada contoh kata-kata nih dari huruf A sampai Z. Yang pertama, untuk huruf A, contohnya ada kata araba. Araba artinya mobil. Untuk artinya nanti teman-teman kalau yang mau nulis bisa nulis aja sendiri ya. Kemudian untuk huruf B, kita ada bebek. Artinya bayi, bukan bebek binatang ya. Jadi kalau di bahasa Turki bebek itu artinya bayi. Kemudian ada J, kita ada jadwal, penggaris. C, canta, tas. D, domates atau tomat. E, elbise, gaun. V, fare, tikus. G, gül, mawar. Kemudian untuk huruf yumuşak G, dia punya keistimewaan yaitu dia nggak dibaca huruf G. Jadi di sini dibacanya bukan agac, tapi dia dibacanya adalah menambahkan huruf vokal yang ada di depannya. Jadi ini dibacanya adalah aj gitu. Aj. Jadi dia lebih panjang gitu ya. Contohnya itu, contoh yang lain ada di namanya presiden Turki yang sekarang, yaitu Presiden Erdogan. Jadi kalau teman-teman pada bacanya Erdogan itu sebenarnya salah ya kalau dalam bahasa Turki. Jadi dibacanya itu Erdogan gitu. Kemudian next untuk huruf H, kita ada havuz, artinya dia kolam. Ada E, ırmak, sungai. I, inek, sapi. J,
Gillette. Gillette itu kayak apa ya? Kayak pisau kecil gitu. Kemudian ada kalem, pena. Ada lavabo atau toilet. Mus, pisang. Nar, buah delima. Otobus, bus. Untuk öğretmen, guru artinya. Untuk para artinya uang. Untuk rouge. Rouge itu artinya lipstick. Untuk salatalık artinya timun. Untuk şişe artinya botol. Untuk tavuk artinya ayam. Untuk uçak artinya pesawat. Untuk utu itu artinya setrika. Untuk vazo artinya vas bunga. Untuk yelpaze itu artinya kipas. Dan yang terakhir kita ada Z itu untuk contohnya ada zaitin yang artinya buah zaitun. Nah, itu tadi contoh cara pembacaan alfabet Turki dalam kata. Oke, jadi insya Allah udah pada paham ya teman-teman semua cara membaca alfabetnya dalam kata-kata, dan juga udah belajar tentang alfabet Turki. Oke. Jadi untuk materi tentang alfabet Turki saya cukupkan dulu. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang lagi pada baru mulai belajar bahasa Turki ataupun baru mulai Tomer. Semoga dimudahkan, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Kaba Indonesia. Terima kasih, görüşürüz semuanya.